Hai semua, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Ngungo. Saya dari Keperawatan kelas 2020C. Saya mahasiswa semester 7, program studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan terkait penanggulangan penyakit menular, yaitu cacar air, ketika terjadi bencana. Yang pertama, apa itu cacar air? Cacar air adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Sebagian besar kasusnya terjadi pada anak-anak di bawah usia 12 tahun. Penyakit ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang belum pernah terinfeksi. Ketika dialami oleh orang dewasa, umumnya gejala dari cacar air akan lebih parah. Yang kedua, gejala cacar air. Cacar air adalah penyakit yang ditandai dengan ruam gatal berisi air. Sebelum gejala lain berkembang, ruam biasanya menetap di tubuh pengidap selama 7-21 hari. Setelah terinfeksi, pengidap sudah bisa menularkan kepada orang lain, bahkan sebelum gejala berupa ruam di kulit muncul. Di fase awal sebelumnya munculnya ruam, gejala dari penyakit tersebut ditandai dengan yang pertama, demam, sakit kepala, kehilangan selera makan, rasa lelah berlebihan, dan mual. Setelah 1-2 hari mengalami gejala tersebut, sejumlah ruam mulai muncul dan berkembang. Ruam tersebut mengalami 3 fase perkembangan seperti yang pertama, muncul benjolan merah atau merah muda di seluruh tubuh. Yang kedua, benjolan tersebut kemudian berubah menjadi lepuhan berisi cairan. Yang ketiga, ketika mulai sembuh, benjolan menjadi pecah, kering, dan berkerak. Yang ketiga, faktor risiko cacar air. Risiko cacar air terinfeksi virus Varicella zoster penyebab cacar air akan menjadi lebih tinggi jika orang tersebut belum pernah mengidap atau belum mendapatkan vaksin cacar air. Di samping itu, penyakit ini dapat ditularkan langsung dari ibu ke bayinya, sebab kekebalan alami baru akan muncul 3 bulan setelah bayi dilahirkan. Maka dari itu, penting untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi cacar air dari anak-anak. Selain beberapa faktor risiko tersebut, terdapat beberapa faktor risiko lain dari cacar air yang juga perlu diwaspadai seperti yang pertama, melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus Varicella zoster selama lebih dari 15 menit. Yang kedua, menyentuh ruam orang terinfeksi cacar air atau herpes zoster. Yang ketiga, menyentuh sesuatu yang baru saja digunakan oleh orang yang terinfeksi seperti pakaian atau tempat tidur. Yang keempat, orang dewasa yang tinggal bersama anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Kelima, menghabiskan waktu di sekolah atau fasilitas penitipan anak. Yang keenam, sistem kekebalan yang rendah akibat penyakit atau obat-obatan. Ketiga, penyebab cacar air. Cacar air disebabkan oleh virus
Gejala yang dialami oleh pasien, baik dengan atau tanpa bantuan obat dari dokter. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, bersihkan kulit dengan air dengan sabun yang selalu jaga kebersihan tangan dengan rutin mencucinya. Yang ketiga, potong kuku agar tidak melukai kulit saat tidak sengaja menggaruk. Yang keempat, penanganan cacar air. Penanganan cacar air bertujuan untuk mengurangi keparahan gejala yang dialami pasien, baik dengan atau tanpa bantuan obat dari dokter. Umumnya, penderita cacar air hanya perlu penanganan di rumah. Hal ini perlu dilakukan dan diperhatikan adalah istirahat yang cukup dan melakukan upaya agar sistem kekebalan tubuh meningkat. Caranya dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain itu, perlu juga untuk menjaga kebersihan kulit dengan tetap mandi dan mengeringkan tubuh perlahan dengan menggunakan handuk. Langkah-langkah yang bisa dilakukan